Malam itu, akhir Agustus 2017, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Sungai Mandau, Siak, Riau. Udara berat, angin seperti menahan napas. Suara cengkerik, katak, sesekali bunyi air raba-raba di parit. Langit rendah, awan seperti menggantung di pucuk kelapa. Lampu pijar kuning di serambi rumah panggung Andika Pratama, yang biasa dipanggil Andi, berkedip pelan, seperti mata lelah yang menolak terpejam. Andi, 35, baru pulang dari kebun sawit. Kaosnya lusuh. Telapak tangannya berbau getah, mata jernih tapi sayu. Di tikar pandan ia menggelar mendoan goreng, ikan asin kering, sepotong timun sambal terasi, dan sebuah botol tuak nira, bening, manis, menggoda. Malam ini santai saja, gumamnya, setengah ke diri sendiri, setengah ke sunyi. Ngobrol sama kawan lama, sebentar saja. Di ujung tangga bayangan seorang lelaki muncul, langkahnya ringan, suaranya ramah, bibirnya pandai tersenyum. Rizal Saputra. Sahabat sejak kecil, sejak masa memanjat jambu, menyeberang parit, mengail di tepi rawa. Jika Andi adalah air tenang, maka Rizal, arus kecil yang lincah, hangat, gampang akrab. Mereka tumbuh bersama, berpisah sejenak oleh rezeki masing-masing, lalu anehnya, selalu dipertemukan lagi oleh jalan kampung yang hanya selebar bahu. Assalamualaikum, Di. Waalaikumsalam. Naik, Jal. Duduk dulu. Tangan berjabatan, bahu saling menepuk, tawa pecah. Malam terasa lebih ringan. Paling tidak di permukaan. Seseorang menyibak ke lampu pintu. Sari Wulandari, 28, istri Andi. Daster sederhana, rambut disanggul seadanya. Wajah lelah tapi teduh. Matanya memeriksa tikar, piring, gelas. Lalu dua lelaki itu, dengan tatapan yang sudah terbiasa menjaga rumah kecilnya tetap bernapas. Aku taruh kacang goreng ya. Sama teh panas, ucap Sari lembut. Terima kasih, Ri, kata Andi. Rizal mengangguk tersenyum. Malam ini bintang kayak malu-malu ya, tapi kacangnya pasti nggak malu untuk habis. Canda ringan, Sari tersenyum, Andi terkekeh, malam mengembang. Adzan Isya dari musyola kecil di ujung lorong menyapu kampung, sejenak menenangkan segala suara. Mereka menunduk, hening. Setelahnya hidup kembali pelan-pelan. TV menyiarkan sinetron, angin kipas berdecit, serangga bernyanyi, tuak nira menyapa bibir, dingin, licin, manis yang menipu. Gelas pertama, hangat. Gelas kedua, ramai. Gelas ketiga, cerita lama mulai naik ke permukaan, tentang guru SD yang galaknya setengah mati, tentang banjir tahun itu, perahu, lilin dan mie rebus, tentang cinta monyet, tentang bola, tentang apa saja. Minum, Di. Rizal mengangkat gelas, senyum lebar, matanya berkilat seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang sulit ditangkap. Andi jujur polos membalas, sekali lagi. Sekali lagi, dan lagi, dan lagi. Sari duduk di sudut, menonton sinetron sambil memilah ikan asin yang terlalu renyah. Sesekali menimpali. Kalian heboh benar. Jangan lupa besok subuh bangun. Siap, Bu Andi, seloroh Rizal ringan, bersahabat gesit. 1 jam, 2 jam, waktu di desa lambat kalau bahagia. Tapi bisa tiba-tiba cepat ketika ada sesuatu menunggu di tikungan. Dan malam selalu punya tikungan. Tuak menuruni tenggorokan Andi, menghangatkan dada, menumpulkan tepi-tepi letih. Ia tertawa lebih sering, bahunya lebih lemas, kelopak matanya seperti kelopak pisang kehujanan. Berat, turun, hampir menutup. Sari memperhatikan nyaris tak terlihat garis khawatir di antara alisnya. Udah, Di, katanya pelan. Besok kerja lagi. Andi hendak berkata, iya, tapi Rizal lebih cepat. Santai, Ri. Malam ini kan jarang-jarang. Aku antar dia masuk kamar kalau capek. Kata-kata itu meluncur halus, seperti biasa, terlalu halus. Sehalus niat yang sedang menumbuh tapi tak mau ketahuan. Sari menatap TV lagi. Sinetron menyiarkan kisah rumah tangga yang retak, dialog yang berlebihan,
Musik dramatis, semua terasa seperti bercanda dengan kenyataan. Di serambi, Rizal menuang lagi. Andi, entah sadar entah tidak, mengangkat gelas, meneguk, mendesah lega. Untuk hari-hari yang baik, untuk sahabat. Gelas itu beradu, bunyi kecil, tapi lama bergaung. Sekitar pukul 9 lewat, kipas angin menebar angin dingin dari jeruji berkarat. TV mengecil suaranya. Sari berdiri, mengemasi piring. Kriut tikar, langkahnya ringan, terlatih. "Aku bawa anak masuk kamar dulu," katanya. "Nanti ku bereskan sisanya." "Ya," jawab Andi, kata yang sudah diikat kantuk. "Siap, Bu," sahut Rizal, manis, mudah. Sari berlalu ke kamar anak, menutup pintu setengah. Suara nafas kecil terdengar seperti doa. Ia kembali ke ruang depan, menambahkan kacang, menggeser piring, menaruh segelas air putih. Kebiasaan kecil yang sering menyelamatkan pagi. "Minum air juga," pesannya. Andi mengangguk. Rizal tersenyum, mengangkat tuak lagi. Malam menipis. Andi akhirnya pasrah pada gravitasi tikar. Kepalanya tertunduk, kemudian merebah, kemudian diam. Tuak bekerja, tubuhnya berat, nafasnya panjang, kata-katanya patah-patah. Kalah. Sari dan Rizal dengan kesulitan yang dibuat-buat santai mengarahkan Andi ke kamar. Di ranjang kayu Andi dibaringkan miring, bantal ditarik, kelambu dilipat separuh. "Makasih, Jal," ucap Sari, keringat tipis di pelipis, nada tulus, sopan. "Teman itu untuk saling bantu, Ri," jawab Rizal. Suaranya empuk, matanya menatap. Terlalu lama, mencari sesuatu yang bukan bagiannya. Sari tak menangkap. Ia menepuk lengan Andi membetulkan selimut, lalu kembali ke ruang depan. Ia menata sisa mendoan, mematikan TV, mematikan lampu serambi, menyisakan lampu tidur kecil yang kuning, lembut, menenangkan. "Pulang ya, Jal, makasih." "Iya, sebentar, aku ambil sandal dulu." Kalimat sederhana, gerak sederhana, tapi malam kadang menyembunyikan niat di balik hal yang paling sederhana. Sari masuk kamar, menarik napas panjang, merebah di sisi tempat tidur. Rumah panggung mendesah pelan, papan berkerut. Kipas angin seperti membaca jikirnya sendiri. Andi mendengkur ringan, teratur. Tiap hembus seperti jarak antara dua pikiran. Sari menutup mata, kelelahan menanggalkan satu persatu beban hari. Di ruang depan, lampu sudah padam. Hanya gelap, hanya kilau samar dari dapur. Rizal tidak pergi. Ia berdiri mematung, di sudut antara pintu dan meja kecil, seperti bayangan yang lupa kembali ke pemiliknya. Langkahnya tidak terdengar. Nafasnya ditahan. Pikirannya berisik. Ada dua suara bertarung di sana. Yang satu mengulang pelajaran lama. Jangan sakiti kawanmu, jangan hianati rumahnya. Yang lain berbisik licik. Tidak ada yang tahu, hanya malam dan kau, hanya sebentar. Keningnya berkeringat, bukan karena panas, tapi karena kalah oleh dirinya sendiri. Di luar anjing menyalak sekali, lalu diam. Di dalam waktu seperti berhenti, 1/1000 detik, cukup untuk menukar hati yang sehat dengan yang beku. Rizal menanggalkan sandal. Telapak kakinya menyentuh lantai papan, dingin, kapuk. Ia menyibak tirai pelan, menyelinap melewati meja, menahan napas saat sendok di piring berdenting kecil. Tidak ada yang bangun. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Bukan doa, bukan akal sehat, melainkan alasan. Aku hanya memastikan Andi tidur pulas, lalu pulang. Alasan yang terlalu pintar untuk dipercaya, terlalu bodoh untuk diselamatkan. Di kamar, lampu tidur menumpahkan kuningnya ke dinding. Bayangan kelambu bergerak pelan. Kipas memecah diam. Andi tetap membelakangi dunia. Sari miring, punggung menghadap tepi ranjang, rambut jatuh di bantal. Sunyi di sini bukan milik siapa-siapa, tapi malam sering dipakai orang untuk meminjam dan tidak mengembalikan. Langkah 1, 2, 3. Rizal berhenti di ujung ranjang, menelan ludah, menutup mata sekejap. Ia bisa saja berbalik,
keluar, pulang, membiarkan malam tetap hanya malam. Ia bisa saja, ia tidak melakukannya. Sari, antara sadar dan terlelap, merasa ranjang sedikit turun di sisi luar, seperti seseorang duduk, lalu merebah pelan. Hembusan napas hangat menyentuh tengkuknya. Dalam kantuk yang paling manusiawi, pikirannya memilih jawaban paling sederhana. Andi bangun sebentar. Kembali ke sisi istri. Ia tidak waspada. Ia tidak perlu waspada. Di dalam rumah sendiri, di samping suami sendiri. Ia bergeser sejengkal, refleks, memberi ruang. Kepercayaan sering bunyinya selembut ini. Di momen lembut itulah, dunia yang sejak awal tampak biasa-biasa saja, mendadak berubah derajat, bukan oleh suara besar, melainkan oleh pikiran kecil yang dibiarkan menang. Kita hentikan di sini, sejenak. Tarik napas, perlahan. Ingat, ini kisah peringatan, bukan untuk menonjolkan sensasi, melainkan untuk menyorot bahaya yang tumbuh diam-diam, minuman yang melunturkan batas, godaan yang memutar logika, dan khianat yang lahir dari mulut yang fasih, tapi hati yang kalah. Di desa, orang percaya, yang menegakkan rumah bukan kayu, melainkan kepercayaan. Malam ini, satu rumah sedang diuji oleh orang yang dulu ikut menolong mengangkat papan pertama. Sari menarik selimut, membetulkan bantal, matanya berat lagi. Di luar, jam dinding berdetak. Di atap, tokek memanggil, sekali, 2 kali, 3 kali. Di balik punggungnya, sunyi yang tidak semestinya. Di halaman, pohon pinang bergetar pelan, daun pisang mengusap satu sama lain seperti membisikkan pulanglah. Tapi ada orang yang tak mendengar atau pura-pura tidak. Andi yang besok pagi akan bangun dengan kepala berat, tidak tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang tuak, bukan hanya tentang obrolan, bukan hanya tentang tawa yang terlalu lama. Malam ini akan menjadi garis pembatas dalam hidupnya, sebelum dan sesudah. Ia tidak tahu. Ia bahkan sedang bermimpi tentang masa kecil, tentang sungai, tentang perahu, tentang Rizal, yang dulu menolongnya saat hampir hanyut. Ironi punya cara sendiri untuk menyusun adegan. Rizal menelan ludah, lagi jari-jarinya mengepal, lepas, mengepal, lepas. Ia berbisik sangat pelan, hampir tanpa suara, hampir tanpa arti, hampir tanpa manusia. Di luar, guntur jauh menggulung. Mungkin hujan akan turun, mungkin tidak. Di dalam ada badai yang sudah memilih tempat jatuhnya. Sari, dalam ngantuk yang pasrah, masih percaya. Itu saja. Kepercayaan, kalimat paling pendek, sekaligus paling berat. Malam, kalimat yang panjang, yang sering dipotong orang di sembarang tempat. Kita berhenti di ambang pintu ini, bukan untuk menggantung cerita, tetapi untuk menegaskan, tidak ada adegan grafis di sini, tidak ada eksploitasi. Yang ada, peringatan tentang bagaimana satu keputusan buruk yang lahir dari minuman, dari tatapan yang kebablasan, dari niat yang dibiarkan tumbuh, bisa merobohkan persahabatan puluhan tahun, bisa memecahkan hati yang justru pernah saling melindungi. Sinar lampu tidur bergetar kecil saat listrik menurun, sekian watt, sekian detik, sekian nyawa. Hening. Lalu suatu suara sangat kecil datang dari sisi luar ranjang. Desis napas yang Sari tidak mengenali. Bukan milik Andi. Ada yang tidak cocok. Bau alkoholnya, ritme hembusnya, jarak tubuhnya. Naluri paling tua dalam diri manusia bangkit perlahan dari dasar. Ada yang salah. Tapi itu nanti. Sekarang kita sudahi. Bagian satu di ambang paling tipis dari sebuah kesalahan yang akan menuntut jawaban. Di luar sana, kampung masih tidur. Di sini, ada hati yang sebentar lagi terbangun oleh sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi. Lampu tidur tetap kuning. Detik jam tetap berjalan. Dan malam menahan napasnya. Malam di desa Sungai Tawar terus merayap, pelan dan berat.
Kipas angin tua masih berdengung. Kelambu bergerak lembut seperti napas seseorang yang sedang berdoa dalam tidur. Di luar, suara air menetes dari talang tik, 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 membingkai sunyi yang terasa tegang. Di dalam kamar kecil itu, Sari belum sepenuhnya terbangun, tapi tubuhnya mulai mengirim sinyal aneh. Sejenis getaran halus dari kulit tengkuk, sejenis firasat bahwa ada sesuatu yang tidak semestinya. Ia membuka mata pelan, setengah gelap bercampur cahaya kuning. Redup dari lampu tidur membuat dunia terlihat seperti sedang bersembunyi. Ia merasakan napas di belakang lehernya, hangat, tapi tidak akrab. Bau alkoholnya menyengat. Tua nira tapi lebih pekat. Bukan bau Andi. Sari mengerutkan alis. Andi? Bisiknya sangat pelan, seperti bernafas. Tidak ada jawaban, hanya suara kipas berputar, merengek, memecah ruang. Detik berikutnya terasa seperti jurang. Ia memutar tubuh. Perlahan, setiap inci gerakan terasa seperti menusuk udara yang sedang menahan napas. Dan ketika wajahnya berbalik sepenuhnya, ketika garis mata, hidung, bibir di depan matanya menjadi jelas. Ketika cahaya kuning menyapu kulit orang itu, dunia Sari langsung runtuh. Itu bukan Andi, itu Rizal. Tubuh Sari membeku sebelum pikirannya sempat mengejar kenyataan. Mata terbuka lebar, mulutnya hendak berteriak tapi suara tercekat, pecah di tenggorokan. Jantungnya memukul dada, keras, cepat, brutal, seperti hendak kabur keluar. Rizal, suaranya pecah antara marah, takut, jijik, dan tidak percaya. Rizal tersentak, seperti seseorang yang ditarik dari mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Matanya melebar, tubuhnya menjauh spontan, wajahnya pucat seperti kapur. Ia berbisik patah-patah, Ri, jangan, aku salah, jangan teriak. Tapi kata-katanya tidak lebih dari asap busuk, melekat di udara, tidak punya makna. Sari menjerit, akhirnya suara itu keluar, serak, pecah, mengguncang kamar panggung itu. Keluar, keluar Jal, kamu apaan? Tangannya mendorong dada Rizal, keras. Rizal terhuyung, menabrak kelambu, hampir jatuh dari ranjang. Sari menutup dada, melipat tubuh, mundur ke dinding, seperti hendak menyatu dengannya. Ia menangis, bukan menangis kecil, tapi menangis yang keluar dari tempat paling gelap di hati manusia. Campuran rasa takut, jijik, marah, hancur, dan dikhianati. Rizal memegang kepalanya, panik, gemetar. Aku mabuk. Aku kira. Kamu kira apa? Sari memotong, gemetar, tapi suaranya tajam, penuh kemarahan suci. Kamu kawan suami aku. Kamu ada di rumah ini sejak kami kecil. Apa kau sudah gila? Rizal membuka mulut, tapi tidak ada kalimat yang masuk akal. Hanya desah panik, hanya lidah yang kehilangan arah, hanya ketakutan yang telanjang. Ia merangkak turun, mencari celana, mencari sandal, mencari pintu keluar dari neraka yang ia buat sendiri. Sari memukul bantal, memeluk lutut, menahan tubuh yang menggigil. Air mata turun tanpa henti. Tapi ia berusaha sekuat tenaga agar suaranya tidak membangunkan Andi. Andi, yang masih tidur di tepi ranjang. Tidur, tidak tahu apapun. Tidur, tidak menyadari rumahnya baru saja dilanggar oleh sahabat yang paling ia percaya. Rizal berbisik lagi, putus-putus. Ri, aku minta maaf. Jangan bilang Andi. Aku takut. Pergi. Teriakan Sari memotong udara. Rizal mengangguk, berulang-ulang. Seperti seseorang yang ingin menghapus kenyataan dengan gerakan kepala. Ia mengambil sandal dengan tangan gemetar. Berlari keluar, turun tangga. Hingga suara langkahnya hilang di telan tanah basah dan kegelapan malam. Rumah kembali sunyi, tapi bukan sunyi seperti sebelumnya. Ini sunyi yang patah. Sunyi yang kotor. Sunyi yang membuat udara terasa lebih berat dari batu. Sari memeluk dirinya,
menahan tubuh agar tidak jatuh. Tangisnya tidak keras, tapi dalam, menenggelamkan. Ia tidak tahu harus kemana, harus berkata apa, harus mulai dari mana. Yang ia tahu hanya satu, malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Waktu berlalu, menit, atau mungkin hanya detik, tapi terasa seperti berjam-jam. Sari memandang Andi, lelaki yang mencintainya, lelaki yang tak pernah meninggikan suara, yang bekerja keras tiap hari demi keluarga ini. Andi yang malam ini justru tak berdaya, yang tak sadar bahwa rumah, istri, kepercayaan, semuanya baru saja diinjak seseorang yang ia anggap saudara. Sari ingin membangunkan Andi, ingin menjerit di wajahnya. Bangun, Di, lihat apa yang terjadi, lihat siapa yang kau sebut sahabat. Tapi ia terdiam, ia takut pada reaksi Andi. Takut rumah kecil ini pecah berkeping-keping. Takut anak-anak mereka kehilangan ayah atau kehilangan tempat pulang. Takut kampung ini akan menghakimi dirinya, bukan pelakunya. Takut dan putus asa. Ia turun dari ranjang pelan, menuju kamar mandi. Air mengalir, dingin, tapi tidak cukup untuk membersihkan rasa kotor yang menempel di kulitnya. Sari menatap cermin, wajahnya pucat, mata bengkak, rambut berantakan. Ia bergumam, kenapa? Kenapa harus aku? Kenapa di rumahku sendiri? Lalu ia menangis lagi, lebih sunyi, lebih tajam. Kembali ke kamar, ia duduk bersandar di dinding, menatap kelambu, menatap lantai, menatap kehampaan. Waktu merayap sampai dini hari. Ayam berkokok, 1, 2, banyak. Napas Andi mulai berubah ritmenya. Tanda tubuhnya sebentar lagi terbangun. Sari menghapus air mata dengan cepat. Tubuhnya masih gemetar, tapi ia sudah harus jadi ibu, jadi istri, jadi manusia yang berfungsi. Ia berdiri, patah, tapi berdiri, melangkah ke dapur, menyiapkan air panas, menanak nasi. Gerakan itu otomatis, seperti tubuhnya bergerak sendiri, sementara jiwanya masih terpuruk di sudut kamar. Andi bangun sambil mengerang kecil. Ri, pusing kali kepala aku. Semalam tuak keras betul ya? Sari berhenti mengaduk nasi, tangannya mengepal di samping tubuh. Ia ingin menjawab, karena kau disuruh minum, karena kau dijebak. Tapi bibirnya hanya bisa berucap pelan. Iya, minummu kebanyakan, Di. Andi duduk di tepi ranjang, memegang kepalanya. Rizal udah pulang. Aku nggak ingat apa-apa habis jam berapa. Pertanyaan itu menusuk Sari, lebih dalam dari sembilu. Ia tersenyum hambar. Mata berair tapi berusaha menahan. Sudah, dia sudah pulang. Andi tidak curiga, tidak mungkin curiga. Baginya Rizal adalah saudara. Baginya rumah ini aman. Baginya Sari adalah perempuan paling ia percaya. Dan paling ia ingin jaga. Sari hampir muntah karena rasa sakit di dadanya. Begitu besar kepercayaan Andi. Dan begitu brutal cara malam tadi menghancurkannya. Setelah sarapan, Sari mengantar anak-anak ke madrasah. Langkahnya lembat, jiwanya tertinggal di rumah. Pulang, ia duduk di beranda, menatap tanah basah bekas hujan semalam. Tangannya gemetar ketika ia meraih ponsel, membuka kontak kakaknya. Ia menekan tombol panggil. Dari seberang, suara lembut tapi kuat menjawab, Ri, ada apa? Suaramu kenapa? Dan Sari, yang sejak malam menahan semua sendirian, akhirnya pecah. Ia menangis keras, menggigil, menceritakan semuanya, putus-putus, tercekik, penuh rasa malu yang tidak seharusnya ia tanggung. Kakaknya terdiam lama, lalu suaranya berubah. Menjadi tegas, menjadi marah, menjadi pelindung. Dengarkan aku, Ri. Kamu tidak salah. Kamu korban. Kamu harus kuat. Dan kamu harus lapor polisi. Jangan biarkan dia bebas begitu saja. Sari menghapus air mata, tapi airnya tidak mau berhenti. Kalau Andi tahu, dia hancur, Kak. Dia bisa lebih hancur kalau kamu diam. Kata-kata itu menusuk, tapi benar. Kakaknya melanjutkan. Kalau kamu diam, Rizal pikir dia bisa ulangi, bisa lolos.
Kalau kamu diam, kamu menyiksa diri sendiri setiap malam. Dan kamu tidak boleh biarkan itu terjadi. Sari menggenggam kain di lututnya. Keras, ia menatap lantai, lama, hingga akhirnya sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang masih tersisa dari keberanian seorang perempuan desa, mulai menyala. Kecil, tapi cukup untuk berdiri. Baik, aku lapor. Suara itu pelan, tapi itu suara tekad. Siang hari, panas mulai naik. Sari kakaknya dan seorang tetangga perempuan yang dipercaya berjalan menuju Polsek Sungai Mandau. Langkah Sari gemetar. Setiap meter terasa seperti menyeberangi sungai deras tanpa jembatan. Tapi ia tetap berjalan. Karena jika ia berhenti, malam itu akan menghantuinya seumur hidup. Karena jika ia diam, Rizal akan tertawa dalam bayang-bayang rasa takutnya. Karena jika ia tidak bicara, ia bukan hanya kehilangan malam, tapi juga masa depan. Dan Sari, meski patah, masih ingin masa depan itu. Di depan kantor polisi ia berhenti, mengusap mata, menarik napas panjang. Kakaknya memegang bahunya dengan lembut. "Ri, kamu tidak sendiri." Sari mengangguk, pelan, lalu melangkah masuk. Siang itu, panas di Sungai Mandau seperti menekan bumi. Udara bergetar. Aspal memantulkan cahaya. Dedaunan karet bergoyang pelan. Tak ada angin. Di depan Polsek Sungai Mandau, Sari berdiri kaku. Kedua tangannya saling menggenggam begitu erat sampai buku jarinya memutih. Ia menelan ludah, pelan. Tenggorokannya kering seperti tanah yang retak. Kakaknya berdiri di samping, memegang bahunya. "Ri, tarik napas satu-satu." Sari menarik napas panjang, menahan dan melepaskannya. Matanya memandang papan nama kantor polisi yang sederhana. Catnya sedikit terkelupas. Tapi bagi Sari, papan itu tampak seperti pintu menuju dunia yang ia tak tahu apakah akan menyembuhkan atau menghancurkan lebih dalam. "Kalau kamu siap," kata kakaknya lembut, "kita masuk." Sari mengangguk, pelan, lalu ia melangkah. Di meja laporan, seorang petugas perempuan, Bribtu Lestari, wajahnya teduh, matanya lembut, menyambut mereka. "Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" Sari hendak bicara, tapi suaranya tersendat. Kakaknya mengambil alih. "Adik saya mau buat laporan." "Masalah serius, Bu." Lestari melihat Sari penuh perhatian. "Tolong duduk dulu, Bu. Minum air dulu." Sari duduk. Tubuhnya masih gemetar. Lestari menuang segelas air, hangat, bukan dingin, mengulurkannya. "Kalau sudah siap, ceritakan pelan-pelan, tidak perlu terburu." Kata-kata itu seperti selimut lembut yang menenangkan sisi Sari yang selama semalam memar oleh rasa takut. Ia menarik napas, memulai dengan suara yang nyaris tidak terdengar. "Nama saya Sari Wulandari, umur 28, warga Sungai Tawar. Saya mau lapor kejadian yang menimpa saya semalam." Kalimat itu pecah di ujungnya. Lestari mengangguk, pelan, memberi isyarat bahwa ia mendengar, memahami dan tidak menghakimi. "Tidak apa. Lanjutkan kapan bisa. Kami di sini untuk bantu." Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan beberapa detik, menahan gelombang emosi yang naik seperti air pasang. Ia menurunkan tangan, mencengkeram rok, dan mulai menceritakan. Pelan, putus-putus, berselang-seling isak kecil, tapi jelas dan jujur. Ketika Sari selesai, ruangan hening. Lestari meletakkan pena, menatap Sari dengan tatapan yang tidak mengandung sedikit pun keraguan. "Baik, Bu Sari. Laporan Anda kami terima. Ini kasus serius. Kami akan proses secepatnya." Sari mengangguk. Air mata berjatuhan lagi, tapi kali ini bukan hanya takut. Ada rasa lega kecil yang tumbuh seperti tunas di tanah basah setelah hujan panjang. "Bu Sari, kami perlu lakukan langkah berikut seperti visi kedokteran dan pemeriksaan awal. Apakah Anda siap?" Sari mengangguk, meski jantungnya berdegup keras. Kakaknya menggenggam tangan Sari. "Aku di sini." Beberapa jam kemudian, puskesmas kecamatan. Ruangannya bersih tapi dingin.
Bau obat bercampur bau alkohol medis. Di kursi metal Sari duduk diam, wajah pucat, mata kosong. Petugas medis perempuan memeriksa dengan hati-hati, mencatat, mengambil sampel, menyampaikan setiap langkah dengan bahasa yang paling lembut, agar Sari tidak merasa diserang kembali. Setiap sentuhan sarung tangan terasa seperti mengaduk kembali kenangan buruk. Sari menggigit bibir, berusaha tidak menangis lagi. Bu, Anda kuat, sedikit lagi selesai. Kata itu, kuat, seperti jangkar kecil yang membantunya bertahan. Setelah semuanya selesai, petugas berkata, hasil lengkap akan langsung kami kirim ke Polsek. Anda tenang dulu ya. Sari mengangguk. Ia berdiri, kakinya terasa lemas, tapi kakaknya memapahnya. Di luar gedung, angin sore akhirnya turun. Sejuk, tipis, seperti hadiah kecil dari langit untuk perjuangan yang terlalu berat bagi seorang perempuan. Sore itu, di Polsek, penyidik khusus kriminal Aibtu Herman memeriksa laporan. Ekspresinya berubah dari profesional menjadi serius, kemudian tegang. Ia memanggil dua anggota, memberi instruksi tegas. Ini perkara berat. Kita harus bergerak cepat sebelum terlapor tahu dan menghilang. Bernapas panjang, ia menatap map laporan Sari. Wajahnya mengeras. Saya kenal keluarga ini. Andika orang baik. Yang begini tidak boleh dibiarkan. Ia menelepon Lestari. Siapkan Sari beserta saksi keluarga untuk pemeriksaan lanjutan besok pagi. Malam ini, kita lacak keberadaan Rizal. Lestari menjawab, siap Pak. Malam, di rumah Sari. Rumah itu terasa asing bagi Sari. Tempat yang selama ini penuh tawa anak-anak, penuh bau masakan, penuh langkah kaki Andi, kini sunyi seperti kuburan. Andi pulang sore, memijit pelipisnya sambil berkata, aku masih pusing, Ri. Semalam berat kali tuanya. Sari mengangguk, hanya mengangguk. Yang ia sembunyikan lebih berat dari tuak manapun. Andi melihat wajah Sari. Kenapa matamu bengkak? Kau sakit? Atau ada yang buat kau sedih? Pertanyaan itu menembak jantung Sari. Ia ingin menangis, ingin memeluk Andi, ingin berkata semuanya. Tapi bibirnya hanya bergetar. Aku capek saja. Kerjaan rumah banyak. Andi mengangguk, percaya. Ia tidak tahu bahwa hari itu bukan pekerjaan rumah yang menumpuk, tapi luka yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Malam makin turun, anak-anak sudah tidur. Andi mendengkur pelan, mendekap guling. Sari duduk di kursi ruang tamu. Lampu dipadamkan, hanya diterangi cahaya bulan dari sela-sela papan rumah panggung. Tangannya mencengkeram kain sarung, matanya menatap lantai, tanpa fokus. Kepalanya dipenuhi ribuan pertanyaan. Apakah ia kuat menghadapi ini? Apakah Andi akan percaya padanya? Apakah kampung akan menuduhnya macam-macam? Apakah anak-anaknya akan tumbuh tanpa ayah jika Andi kehilangan kendali? Namun di tengah badai pikiran itu, suara kakaknya kembali terngiang. Diam berarti membiarkan. Kata itu memeluknya dari dalam. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan bersiap mental untuk hari esok. Keesokan pagi, Polsek Sari datang dengan kakaknya. Wajahnya masih lelah, tapi lebih tegas dibanding kemarin. Ia memasuki ruangan penyidik. Herman, Lestari, dan satu staf pendamping perempuan sudah menunggu. Bu Sari, terima kasih sudah datang kembali. Kita mulai pemeriksaan lanjutan, ya, pelan-pelan saja. Sari mengangguk. Ia duduk, tangan di pangkuan, jari-jari saling menggenggam. Herman membuka berkas, menyalakan alat perekam suara. Bu Sari, ceritakan lagi. Dari awal sampai akhir, tenang. Tidak perlu terburu. Sari menatap meja. Tarik napas, lalu dimulailah cerita itu. Tidak ada jeritan, tidak ada adegan dramatis, hanya narasi perempuan yang berusaha menyusun ulang malam yang ingin ia lupakan. Kata-kata mengalir, tentang Rizal yang terlalu antusias menuang tuak, tentang Andi yang makin lemah, tentang Rizal yang membantunya mengangkat Andi, tentang rumah yang gelap, tentang kelambu yang bergerak, tentang wajah yang bukan wajah suaminya.
Ruangan itu sunyi, yang terdengar hanya suara kipas dan perekam audio. Herman menulis cepat, tapi rapi. Sesekali ia berhenti, menatap Sari dan berkata, "Ambil napas dulu, Bu, atau kita lanjut kalau Ibu sudah tenang." Lestari duduk di samping Sari, memegang tangan Sari saat bahunya gemetar. Beberapa kali Sari terdiam, karena rasa malu, karena rasa takut, karena rasa jijik. Tapi ia bangkit lagi, mengucapkan kalimat berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Karena ia tahu, ini jalan satu-satunya menuju keadilan. Selesai pemeriksaan, Herman menutup berkas, menatap Sari dengan hormat. "Bu Sari, terima kasih. Keterangan Ibu sangat membantu." Ia berdiri, merapikan topinya, dan mengucapkan kalimat yang membuat Sari menggigil. "Kami akan melakukan penangkapan terhadap Rizal hari ini." Sari menatap Herman. Dia akan ditahan? Ya, dengan laporan bukti awal dan visum. Alasan cukup kuat. Sari menunduk, air mata jatuh ke pangkuan, campuran antara lega dan takut. "Bu Sari," ucap Lestari lembut, "kita di sini untuk jaga Ibu. Anda tidak sendiri." Di waktu yang sama, di rumah Rizal. Rizal sedang duduk di ruang tamu, berusaha bertingkah normal, mengaduk kopi, menonton acara pagi di TV. Ia berharap, setengah yakin, setengah delusi, bahwa Sari akan diam. Ia bahkan menyiapkan alasan jika Andi menanyakan sesuatu. Namun hidup bukan sinetron, dan khianat jarang punya usia panjang. Dari kejauhan, suara motor trail polisi terdengar semakin dekat, semakin keras, semakin jelas. Rizal berdiri, kaki gemetar, kopi tumpah ke lantai. Tidak mungkin. Sari tidak mungkin. Bisiknya panik. 5 menit kemudian, 3 petugas memasuki pekarangan. Herman berada di depan. "Selamat pagi, Rizal Saputra." Suara Herman tegas, tak memberi ruang untuk lari. Rizal mundur setapak. Wajahnya pucat, mulutnya bergetar. Ada apa, Pak? Saya tidak buat apa-apa." Herman mengeluarkan surat perintah. "Kami membawa Anda untuk pemeriksaan terkait laporan dugaan tindak kekerasan terhadap istri sahabat Anda. Anda berhak diam. Anda berhak didampingi penasihat hukum." Rizal menjerit kecil. "Tidak! Itu fitnah. Sari suka sama aku. Dia yang..." "Tolong, tanpa drama," potong Herman. Petugas lain memasang borgol. Rizal meronta. Kalah. Ia menunduk. Takut, malu, panik dalam satu waktu. Dan hari itu, ia resmi masuk dalam jaring hukum yang tidak bisa ia hindari. Di Polsek, Sari mendengar berita. Ketika Lestari masuk ruangan dan berkata, "Bu, Rizal sudah ditangkap." Sari menutup mulut, air matanya mengalir lagi. Bukan karena senang, bukan karena dendam, tapi karena untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia merasa sedikit lebih aman. Sedikit saja, tapi cukup. Cukup untuk bernapas. Pagi itu, setelah penangkapan Rizal, desa Sungai Tawar seperti disapu angin gosip yang tak terlihat, tapi terasa jelas. Rumor bergerak lebih cepat daripada motor polisi, lebih tajam daripada bilah pisau dapur. Di warung Bu Rohani, tempat orang biasa beli minyak goreng dan teh celup, 2 ibu-ibu sudah berbisik, pelan. Tapi tidak cukup pelan untuk tidak terdengar. Katanya Rizal ditangkap polisi. "Masa? Kenapa?" "Sst, ada urusan sama istri Andi, itu si Sari." "Ya Allah, jangan ngomong sembarangan. Aku dengarnya begitu, entah benar entah tidak, tapi polisi datang ramai." Gosip itu merambat ke ladang sawit, ke masjid kecil, ke pinggir sungai tempat anak-anak mandi. Orang-orang tidak tahu apa yang terjadi, tapi lidah mereka bergerak lebih cepat daripada otak mereka. Nama Sari tiba-tiba jadi bahan bisik-bisik. Ada yang iba, ada yang ragu, ada yang menyalahkan tanpa tahu apapun. Di kampung kecil, berita buruk beranak lebih cepat daripada kebenaran. Sementara itu di rumah panggungnya Sari duduk sendirian di ruang tamu, menggenggam gelas teh yang sudah dingin. Kakaknya pulang sebentar untuk mengambil pakaian,
berjanji akan kembali siang nanti. Rumah itu terasa menahan napas. Setiap papan seakan mengingat malam sebelumnya. Andi yang belum tahu apa-apa, berjalan mondar-mandir di teras, memijit pelipis, sambil mengomel kecil tentang tubuhnya yang masih lemas setelah mabuk. Ia masuk kembali melihat Sari, wajah pucat, mata sembab, bibir gemetar, dan hatinya tergerak, tapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya harus ia tanyakan. "Ri, kamu masih kelihatan lelah. Kalau sakit, bilang. Aku bisa bantu kerja rumah." Sari memaksakan senyum. "Iya, cuman kurang tidur." Andi mengangguk, tidak menyadari bahwa istrinya sebenarnya sedang membawa beban yang lebih berat dari apapun yang pernah menimpa keluarga mereka. Sementara itu, di ruang penyidik Polsek Rizal dibawa ke ruang interogasi, ruangan yang sederhana dengan dinding warna krem, meja kayu lama, dan 2 kursi besi. Lampu neon menyala terang, cukup untuk menelanjangi setiap kedok yang mencoba bersembunyi. Aibtu Herman duduk di depan, merapikan berkas. Ekspresinya datar, tegas, tanpa sedikit pun rasa simpatik. Rizal duduk dengan tangan terborgol di depan. Kakinya gelisah, bibirnya mengering. Ia mencoba tersenyum untuk mencairkan keadaan. Senyum yang sejak dulu selalu membuatnya tampak ramah. Tapi kali ini, senyum itu goyah, pecah sebelum benar-benar muncul. "Pak, ini pasti salah paham. Saya bisa jelasin. Herman mengangkat tangan memberi isyarat untuk diam. "Kita sudah dengar laporan. Kita sudah dengar keterangan saksi. Kita sudah punya visum. Sebelum kamu bicara, aku mau dengar versi kamu dari awal." Rizal menelan ludah, mencoba menyusun kalimat. "Pak, saya tidak memaksa. Sari suka sama saya. Dia yang mulai duluan, Pak. Dia..." Berak! Herman menutup berkas dengan keras. Cukup untuk membuat Rizal tersentak. "Mulai lagi dengan cerita itu?" Nada Herman turun 1 oktav, dingin. "Kamu ingin bilang istri sahabatmu, yang kamu kenal puluhan tahun, yang kamu bantu antar suaminya ke kamar, tiba-tiba suka sama kamu?" Rizal membuka mulut, tapi tidak ada suara. Herman melanjutkan, perlahan tapi tegas. "Visum menunjukkan ada luka kecil akibat penolakan fisik. DNA cocok dengan kamu. Laporan cocok dengan waktu, tempat, dan kondisi." Rizal menggigit bibir, giginya bergetar. "Kamu ingin mengubah cerita, silakan, tapi dengar baik-baik." Herman mencondongkan tubuh. Kebenaran pada akhirnya selalu mencari jalan keluar. Kebohongan selalu kehabisan napas. Perlahan Rizal menutup mata. Ada getaran kecil di rahangnya. Marah, takut, tidak jelas. Tapi Herman tahu, ia sedang melihat seseorang yang mulai kehilangan seluruh strategi busuknya. Siang hari, rumah Sari. Kembali ke rumah panggung itu, Sari duduk di dapur sambil memotong bawang, tapi matanya tidak fokus. Tangannya bergetar, hingga ujung pisau mengetuk papan talenan berkali-kali. Tuk, 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 suara kecil itu bergema di seluruh ruangan. "Bu, ada kabar?" Tetangga perempuan Bu Nelma muncul di pintu dapur. Sari tersentak, pisau hampir jatuh. "Oh, Bu Nelma, maaf, saya nggak dengar tadi manggil." Bu Nelma memicingkan mata, penasaran tapi peduli. "Bu Sari, saya dengar polisi datang ke rumah Rizal tadi pagi. Ada masalah apa?" Pertanyaan itu menusuk dada Sari seperti duri. Masalah keluarga saja, Bu," jawab Sari mencoba tenang. Tetapi mata Bu Nelma yang terbiasa membaca wajah orang kampung melihat yang tidak diucapkan. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi ia melihat tangan Sari gemetar, matanya merah. Bu Nelma menelan niatnya. "Kalau butuh apa-apa, saya di rumah, ya." Sari mengangguk, lemah. "Terima kasih, Bu." Begitu Bu Nelma pergi, Sari jatuh terduduk di lantai. Pisau terlepas dari tangan, air mata kembali turun. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi kampung kecil ini, dengan semua mata yang melihat, tapi tidak benar-benar tahu.
Kembali ke polsek. Interogasi. Berlanjut Herman meletakkan 2 lembar kertas di depan Rizal. Ini hasil visum. Ini analisis DNA. Kalau kamu masih mau bilang suka sama suka, lebih baik pikir ulang. Rizal menatap kertas itu. Huruf-hurufnya seperti bayangan yang menghakimi. Pak, tolonglah. Saya memang salah masuk kamar, tapi kamu masuk kamar tanpa izin. Di rumah yang bukan rumahmu, di malam ketika sahabatmu tidak berdaya. Kamu tahu apa itu namanya? Rizal menunduk, membisu. Kalau kamu ingin meringankan hukumanmu, kamu harus jujur. Sekarang, bukan nanti ketika semua bukti lengkap. Suasana ruangan mengeras, jam dinding berdetak pelan. Tik, tok, tik, tok. Rizal menggosok wajahnya dengan kedua tangan, mendesah berat. Pak, saya cuma khilaf. Suara itu pecah, tak lagi arogan, tak lagi penuh alasan. Saya memang salah. Saya mabuk. Saya tidak bisa kontrol. Herman mengetuk meja 1 kali. Itu awal yang bagus, tapi saya butuh semuanya, tanpa potong. Rizal menatap lantai, kemudian perlahan ia mengangguk, dan sesuatu dalam dirinya. Retak. Sore, desa mulai ribut desas-desus makin liar. Orang-orang mulai membangun narasi mereka sendiri. Apa iya Rizal begitu? Masa Sari. Orangnya pendiam begitu. Atau memang mereka suka sama suka, siapa yang tahu. Kalimat-kalimat itu menusuk Sari dari jauh, padahal ia bahkan belum keluar rumah. Di desa kecil, reputasi perempuan bisa berubah hanya dalam 1 kalimat dari mulut yang salah. Kakaknya kembali sore hari, melihat Sari duduk termenung di beranda. Kau dengar gosip? Tanya kakaknya. Sari mengangguk, pelan sekali. Biarkan, orang kampung hanya bisa menebak-nebak. Tapi nanti, ketika kebenaran keluar di pengadilan, mereka akan diam. Sari memejamkan mata, berusaha percaya, tapi rasa takut itu masih ada, mengendap di dadanya seperti asap hitam. Malam, interogasi berlanjut. Herman menutup buku catatan. Baik, jalannya sudah jelas, tinggal disesuaikan dengan visum dan keterangan saksi. Besok, kamu akan resmi ditahan. Rizal membatu, matanya merah, tubuhnya goyah. Pak, Andi pasti marah besar. Gumamnya lemah. Herman menjawab tanpa ekspresi. Seharusnya kamu pikirkan itu sebelum melangkah ke kamar orang. Rizal menelan pahit kalimat itu seperti pil yang tidak bisa ditolak. Ia bersandar ke kursi dan untuk pertama kalinya sejak penangkapan, ia terlihat benar-benar takut. Takut pada hukum, takut pada Andi, takut pada dirinya sendiri, dan takut pada kenyataan bahwa malam itu tidak akan pernah bisa kembali. DI Rumah Sari, malam yang sunyi. Angin malam masuk melalui celah-celah papan rumah panggung. Lampu dapur redup, suara anak-anak tidur terdengar dari kamar. Sari duduk di meja makan, menggenggam secangkir air hangat, tapi airnya tidak diminum. Kakaknya duduk di depannya. Sari tidak menoleh. Besok kamu akan diminta hadir lagi sebagai saksi. Dan setelah itu, mungkin Andi harus diberitahu. Tubuh Sari membeku. Tidak, aku belum sanggup. Tapi Andi suamimu. Dia harus tahu. Lebih buruk kalau dia dengar dari orang luar. Atau dari gosip. Sari menunduk, baunya bergetar. Aku takut, Kak. Kalau dia marah. Kalau dia menyalahkanku. Kalau dia... Kakaknya memegang tangan Sari. Dia akan sedih. Iya. Dia akan marah. Iya, tapi bukan padamu. Dia akan marah pada pelakunya. Air mata Sari jatuh ke punggung tangannya. Aku tidak ingin merusak dia, Kak. Aku sudah cukup hancur. Jangan biarkan dia hancur juga. Kakaknya menarik napas panjang. Kemudian berkata lembut tapi tegas. Kadang melindungi orang berarti berkata yang sebenarnya. Meskipun menyakitkan. Sari menutup wajah dengan kedua tangan. Di balik jari-jarinya ia berbisik, semoga Allah beri aku kekuatan.
Dan malam itu rumah kecil itu kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang sedang menahan badai yang sebentar lagi datang. Pagi berikutnya, Desa Sungai Tawar belum sepenuhnya bangun ketika Sari membuka mata. Ia tidak tidur semalaman. Tubuhnya terasa berat, tapi pikirannya terus berputar, tak mau berhenti barang sedetik. Di luar jendela, ayam jantan baru saja berkokok. Sinar matahari masih lembut, tapi di hati Sari, hari itu terasa seperti hari paling berat dalam hidupnya. Ia tahu, sudah saatnya Andi mengetahui semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk diam. Diam berarti menyiksa diri sendiri, menunda luka yang tidak mungkin sembuh tanpa dibuka. Andi duduk di ruang tamu, masih mengenakan sarung, masih mengantuk, tapi ia memperhatikan istrinya yang berjalan perlahan mendekat. Sari, kamu tidak tidur ya? Suaranya lembut, seperti biasa. Sari menggenggam kedua tangannya di pangkuan, mengambil napas panjang, napas yang bergetar. Andi, ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Andi berhenti menguap. Kepalanya menoleh penuh perhatian. Ada apa? Kamu bikin aku khawatir. Sari menunduk, bahunya mulai bergetar. Andi, malam itu, saat kamu mabuk, ada sesuatu yang terjadi? Andi mengerutkan kening, perlahan menurunkan cangkir kopi. Terjadi apa, Ri? Sari berusaha bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Air mata mulai menetes sebelum kata-kata keluar. Andi, Rizal, dia masuk kamar kita. Andi mengangkat kepala, tatapannya berubah. Masuk kamar, nada suaranya mulai berat. Sari menggigit bibir sampai gemetar. Ia tahu kelanjutannya akan menyayat hati suaminya. Dia menyentuh aku. Dia melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan. Andi terdiam. Wajahnya memucat, matanya membesar. Sari, maksudmu? Rizal, dia menyakitimu. Sari menangis tanpa suara, mengangguk, pelan tapi pasti. Andi, aku tidak tahu. Aku kira itu kamu. Aku setengah tidur, aku benar-benar tidak tahu sampai aku mendengar suaranya. Cukup. Suara Andi pecah, kasar, tapi bukan untuk memarahi Sari. Itu suara seorang lelaki yang merasa seluruh langit runtuh menimpanya. Andi berdiri mendadak, kursi bergeser keras. Urat lehernya menegang, nafasnya berat. Rizal, sahabatku sendiri, yang aku percaya, yang aku anggap saudara? Sari gemetar. Ketakutan bukan pada Andi, tapi pada kemungkinan bahwa amarah ini akan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Andi, maafkan aku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut. Andi memeluk Sari, erat, lebih erat daripada pelukan manapun yang pernah ia berikan. Aku yang harus minta maaf, Ri. Suara Andi pecah. Aku yang bodoh. Aku yang mabuk. Aku yang biarkan semua itu terjadi. Sari mengguncang kepala. Tidak, Andi. Bukan salahmu. Bukan salah siapapun, kecuali dia. Pelukan itu bertahan lama, sampai air mata mereka berhenti mengalir sendiri. Dan saat Andi akhirnya menarik napas panjang, Sari tahu. Keputusan besar telah dibuat. Aku akan pergi ke kantor polisi bersamamu. Andi, tidak ada diskusi. Ini harus diselesaikan. Polsek, siang hari. Di kantor polisi, penyidik Herman melihat Andi dan Sari memasuki ruang pelayanan dengan wajah tegang. Herman langsung berdiri. Pak Andi, Ibu Sari, silakan duduk. Suasana ruang itu hening, hanya jam dinding yang berdetak pelan. Herman membuka berkas. Ada hal yang ingin kalian tambahkan? Andi menjawab lebih cepat daripada Sari. Iya Pak, saya ingin berikan keterangan. Saya baru tahu semuanya pagi ini. Herman mengangguk pelan. Bapak boleh bicara. Suara Andi bergetar, tapi ia menahannya. Saya ingin mengatakan bahwa apapun yang terjadi malam itu, Sari tidak salah. Dia tidak setuju. Dia tidak tahu apa yang terjadi karena saya mabuk. Semua salah. Salah orang itu. Herman mencatat cepat.
Setiap kata Andi memperkuat laporan Sari. Setiap jeda menegaskan bahwa ini bukan rekaan. Akhirnya Herman menutup buku catatan. Terima kasih. Keterangan Anda sangat penting. Andi menunduk, tapi kali ini bukan karena malu. Ia menunduk karena beratnya kenyataan. Pak, dia orang yang saya anggap saudara. Tapi kalau dia melakukan itu, saya ingin dia dihukum. Herman menatap Andi. Kami akan pastikan proses berjalan sesuai prosedur, Pak. Tidak lebih, tidak kurang. Ruang tahanan. Rizal duduk sendirian di pojok ruangan, memandang lantai semen yang dingin. Ketika pintu besi dibuka, ia refleks berdiri. Mengira mungkin ia akan dipanggil untuk pulang. Tapi yang datang adalah Herman. Dengan wajah yang tidak memberi harapan. Rizal. Pak, bagaimana? Saya boleh pulang? Herman menghela napas pelan. Tidak. Mulai hari ini kamu resmi ditahan untuk penyidikan lebih lanjut. Wajah Rizal jatuh seperti kaca yang dilempar dari lantai 2. Retak di mana-mana. Pak, tapi saya kan sudah bilang saya khilaf. Saya tidak berniat. Berniat atau tidak? Herman memotong. Perbuatan tetap perbuatan. Rizal menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Pak, Andi pasti benci saya. Herman menatap tajam. Kamu menghancurkan kehormatan istri sahabatmu. Apa yang kamu harapkan? Rizal menutup wajah. Bahunya berguncang. Ia tidak lagi punya kata-kata. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sepenuhnya apa arti kehilangan segalanya. Sore hari, desa penuh bisik-bisik. Saat matahari condong ke barat, angin membawa pulang suara-suara baru ke desa. Katanya Rizal benar-benar ditahan. Kok bisa dia begitu? Apa kabarnya Sari? Kasihan Andi. Perlahan. Kebenaran mulai menekan gosip-gosip buruk. Tapi tekanan sosial itu tetap terasa. Bagai bayangan panjang yang mengikuti langkah Sari kemanapun ia pergi. Ia berjalan ke warung membeli beras. Orang-orang melirik. Beberapa bersimpati. Beberapa masih penuh prasangka. Sari menunduk. Bukan karena malu, tapi karena lelah. Namun ketika ia kembali ke rumah, Andi sudah menunggu di teras, duduk dengan wajah penuh tekad. Aku sudah pikirkan semua, katanya pelan. Aku tidak akan biarkan kamu menghadapi ini sendiri. Sari menatapnya. Mata masih merah, tapi ada cahaya kecil di sana. Kita akan hadapi semuanya. Sampai selesai, lanjut Andi. Dan untuk pertama kalinya sejak malam gelap itu, Sari merasa ada sedikit ruang untuk bernapas. Malam. Ketetapan hati malam turun cepat di Sungai Tawar. Rumah panggung Andi tampak tenang, tetapi keheningan itu sesungguhnya penuh dengan keputusan-keputusan besar. Sari duduk di samping Andi, melihat anak-anak tidur. Andi memegang tangan istrinya. Kita akan kuat, Ri, katanya pelan. Kita sudah melewati malam paling gelap. Sekarang, kita tinggal berjalan menuju terang. Sari menggenggam balik tangannya, dan di tengah kesunyian, ada doa yang naik perlahan dari hati mereka. Doa agar kebenaran menang. Doa agar keadilan turun. Doa agar luka mereka diberi jalan untuk sembuh. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, keduanya tidak lagi takut.